Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan belajar kembali satu kebenaran yang luar biasa di dalam Alkitab kita. Saya merenungkan terus saudaraku akan satu hal yang penting kita perlu tahu, bahwa kekristenan atau kita sebagai pengikut Yesus itu kita harus tahu persis bahwa kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah hubungan, atau kekristenan itu adalah perjumpaan kita yang harus terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan itu akan membangun akan kehidupan rohani kita untuk semakin kita kuat, tangguh, dan kita mengenal kepada siapa kita mengikut. Satu peristiwa yang luar biasa tercatat di dalam Alkitab, dan saya waktu merenungkan ini saya minta sama Tuhan supaya kita semua juga mengalami seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36. Kalau saudara membaca perikop ini, di sana diceritakan seperti ini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kakinya dan meminyaknya dengan minyak wangi itu. Kalau saudara baca sampai selesai, kisah ini benar-benar kisah yang luar biasa sekali. Dikatakan oleh Alkitab ada seorang perempuan yang terkenal. Wah, kalau kita mendengar kata terkenal ini memang ada yang positif, ada yang negatif, saudaraku ya. Dan Alkitab ini menulis terkenal karena negatif. Perempuan ini terkenal sangat berdosa, ditulis oleh Lukas. Dan perempuan ini tahu persis bahwa dirinya butuh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia dengan satu tekad yang kuat sekali, dia mendatangi Yesus di rumah orang Farisi. Saudara, kalau menurut tradisi, wah ini wanita ini cari mati ini, saudaraku ya. Tapi apapun juga yang akan terjadi dalam hidupnya, dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah aku harus ketemu Tuhan Yesus dan aku akan melakukan apa yang aku bisa lakukan. Ya. Dan Alkitab mencatat, ya kalau menurut saya ini satu peristiwa yang luar biasa sekali, di mana wanita ini ketika ketemu Yesus, dia langsung tersungkur, dia menangis, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Saya waktu merenungkan ini, saudaraku, saya sering kali ketika saya berdoa dan saya bertemu dengan Tuhan, saya mesti menangis. Itu satu gambaran betapa bahagianya. Satu sisi ya seperti itu. Tapi satu sisi yang lain, tangisan itu mencerminkan akan satu kesadaran bahwa saya ini memang butuh Tuhan. Dan wanita ini begitu ketemu Tuhan Yesus, dia tersungkur, dia menangis sejadi-jadinya. Saya percaya itu. Membasahi kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Ini satu tindakan yang luar biasa sekali, di mana wanita ini benar-benar apa yang dilakukan itu adalah cerminan bahwa dia sangat butuh Tuhan Yesus. Dan setelah dia melakukan itu, dikatakan oleh Alkitab dia membawa minyak wangi. Dan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus.
Ini satu hal yang luar biasa sekali. Dan saudara, nanti kita akan tahu siapa wanita ini. Kita baca dulu ayat 48 dari Injil Lukas pasal 7 ini. Setelah peristiwa itu terjadi dialog dengan Simon, di mana Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi saya akan tidak bahas itu, kita lompat ayat 48. Tuhan Yesus berbicara demikian. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saya pernah satu saat, waktu saya dulu masih bekerja, pernah saya mengalami satu keadaan di mana terpuruk benar-benar, ya terpuruk lah saudaraku ya, tekanan dan macam-macam gitu ya. Saya waktu itu masih bekerja dan saya waktu itu pergi luar kota karena kerjanya keluar kota. Kemudian saya cepat-cepat setelah sampai di hotel, saya mandi cepat-cepat, kemudian saya masuk kamar dan saya berdoa. Waktu berdoa itu saya nangis jadi-jadinya. Dan saya bersaksi, waktu saya nangis seperti itu, saya tahu persis ada tangan yang memeluk saya. Dan saya mendengar suara, Petrus, aku mengasihimu. Wah, hancur hati saya, saudara. Saya menangis begitu rupa. Dan ketika saya mendengar aku mengasihimu, rasanya sudah enteng semua, saudaraku. Ya. Dan saya percaya perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada wanita ini, dia mengatakan, lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Wah, ini saya percaya perkataan ini benar-benar mengubahkan akan perempuan ini, saudaraku. Dan nanti kita akan lihat perubahannya begitu luar biasa. Dan ya kita rindukan hari-hari ini, saudaraku ya. Kita rindukan setiap hari kita mencari Tuhan. Sampai kita ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Ini harus menjadi pengejaran kita hari-hari ini di masa-masa yang tidak menentu ini. Satu hal yang menjadi doa saya. Dan semoga ini menjadi kerinduan hati saudara juga. Berdoa tiap hari untuk kita mengalami Yesus. Kalau lagi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan itu penting, saudaraku. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita semakin mengenal Yesus. Semakin kita mengerti kemauan Tuhan terhadap diri kita apa. Dan wanita ini sekali lagi, ketika dia benar-benar membutuhkan Yesus dan melakukan satu tindakan yang luar biasa. Dan dia mendengar Tuhan berbicara, dosamu sudah diampuni. Ini luar biasa sekali, saudaraku ya. Dan mari kita lihat siapakah perempuan itu. Kita buka Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2. Untuk kita tahu siapakah wanita itu, saudaraku ya. Dikatakan demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekaknya dengan rambutnya. Jadi wanita yang ditulis di dalam Injil Lukas itu adalah Maria yang punya saudara Marta dan Lazarus, saudaraku ya. Dan saya ketika merenungkan ini, peristiwa yang ditulis di Injil Lukas pasal 7 tadi, setelah Maria mendengar perkataan Tuhan, dosamu sudah diampuni, berubah total, saudaraku. Ya. Dan salah satu bukti perubahan yang luar biasa adalah yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 tadi yang saya baca ulang. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan
terus. Ya, ada kata dan terus mendengarkan perkataannya. Saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan adalah mempunyai dampak di dalam kehidupan kita, yaitu kita semakin rindu untuk mendengarkan suaranya. Dan ini yang dialami Maria. Begitu Yesus datang ke rumahnya, dia tidak kemana-mana. Dia langsung deprok, istilah bahasa Jawanya. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan dan terus mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Saya benar-benar mendorong hari-hari ini. Yuk, saudara, mumpung masih banyak waktu, masih ada kesempatan. Saudara mesti giat membaca Alkitab. Benar-benar berdoalah supaya di dalam hati ini ada kerinduan yang menyala-nyala untuk bersekutu dengan firman-Nya, saudaraku. Seperti Maria. Dan terus mendengarkan. Dan terus. Bukan kadangkala, tapi dan terus. Dan ini saudara dan saya mesti lakukan hari-hari ini. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat membaca Alkitab, membaca firman-Nya, mendengarkan suaranya. Ini menjadi doa saudara dan saya hari-hari ini. Satu lagi yang dilakukan Maria setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini ada hal yang luar biasa sekali. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12, saudaraku ya. Saya akan bacakan. Ayat 1 mulai. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus maksudnya ya. Dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Perjumpaan dengan Yesus akan membuat kita mempersembahkan yang terbaik buat Yesus. Dan ini dilakukan oleh Maria. Saya benar-benar berdoa hari-hari ini supaya saudara dan saya semakin merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan saya percaya perjumpaan dengan Tuhan akan membawa saudara dan saya semakin hari benar-benar mempersembahkan hidup ini sebagai milik Tuhan, bukan milik yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar Tuhan pagi hari ini membuat kami punya benar-benar satu kerinduan yang kuat untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Seperti Maria. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan bukan hanya itu saja, tapi dia benar-benar semakin hari semakin mengasihi-Mu. Semakin hari semakin mempersembahkan hidupnya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.